Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jawabnya begini: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, Ustazah ulang ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang Garuda Pancasila seperti yang sudah tertera di layar kalian. Sebelum kita beranjak ke pengertian Garuda Pancasila dan apa itu Pancasila, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kemarin kita sudah bahas apa ya yang di video sebelumnya? Nah, kemarin kita membahas tentang hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah itu seperti apa? Nah, hidup rukun di rumah itu dengan cara menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Menghormati dikhususkan untuk orang yang lebih tua seperti ayah, ibu, atau kakak kita, sedangkan menyayangi untuk orang yang lebih muda seperti adik-adik kita. Nah, ketika hidup rukun itu sudah tercipta di lingkungan keluarga, maka gak ada lagi tuh berantem rebutan mainan sama adiknya atau seling berkelahi dengan saudaranya, gak ada. Terus kalau dimintain tolong oleh orang tua, kita bersedia untuk membantu. Nah, jadi kita harus bisa menerapkan hidup rukun di rumah, oke? Nah, kira-kira sikap tersebut termasuk pengamalan Pancasila, sila yang keberapa ya? Sikap menghormati dan menyayangi, kira-kira sila keberapa ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Pancasila, Ustazah ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Garuda Pancasila. Nah, seperti ini gambarnya. Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Di dadanya Garuda Pancasila, di dada burung Garuda ini ada perisai. Nah, ini perisainya. Ini perisainya yang ada di dada, dan perisai ini memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Jadi ada 5 simbol nih. Simbol kepala banteng, simbol apa ini namanya? Pohon beringin. Lalu di tengahnya ini ada bintang, Terus di sini ada, dan yang di sebelah kiri bawah ada padi dan kapas. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Coba Ustazah ulang ya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sedangkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi jangan terbalik ya. Lambang negara dan dasar negara Indonesia. Lambang negaranya Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Oke, diingat-ingat ya. Selanjutnya kalian buka halaman 12. Di buku paket halaman 12 kalian buka sambil disimak seperti biasa. Ada berapa sila di Pancasila? Sila-sila di Pancasila ada 5. Kenapa 5 Ustazah? Kok enggak 6? Iya, karena namanya Panca, artinya jalan, di artinya 5. Nah, di sebelah kanan sudah ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mohon maaf, ini permusyawaratan ya, ini huruf keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang sudah hafal? Alhamdulillah, kalau ada yang sudah hafal, Ustazah senang sekali. Bagi yang belum hafal, silahkan nanti dihafalkan. Nah, ini tadi yang Ustazah katakan, di dada burung Garuda itu ada perisai. Nah, perisainya itu terdapat simbol sila-sila Pancasila. Nih, ada 5 simbol. Adalah pertama, kedua, kanan bawah. Kalau dari layar ya, di kanan bawah ada simbol rantai. Ini rantai ya, gambar rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kanan atas ada pohon hijau dan warna coklat untuk batangnya. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kemudian simbol yang keempat, di kiri atas ada kepala banteng, gambar kepala banteng. Kemudian yang kelima, yang kiri bawah, padi dan kapas. Simbol padi dan kapas untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Dibuka halaman 13. Sudah. Di situ ada tabel yang berwarna, itu warnanya pink hijau ya. Di tabel itu kalian tulis bunyi silanya beserta simbolnya. Bunyi sila pertama tadi apa? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Nah, untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 silahkan ditulis terlebih dahulu beserta simbol-simbolnya. Di sini Ustazah sudah tuliskan simbol untuk sila kedua sampai kelima. Nanti kalian menulis bunyi silanya ya. Ini dia, simbol yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita buka halaman 15 dan 16 yang kemarin sudah Ustazah minta untuk mengerjakan, kita bahas di sini. Di halaman 15 terdapat percakapan antara Udin dan Mutiara. Kita baca bersama-sama yuk. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." "Kakak memang senang membaca buku." "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." "Ayo, kamu harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." "Cerita tentang apa, Kak?" "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal." "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?" "Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak?" "Sama-sama, Dik." Nah, di percakapan tadi ada beberapa ungkapan. Ada yang tahu ungkapannya apa saja? Betul sekali, ada ungkapan kutu buku. Ya, yang Ustazah garis bawah ya. Lalu ada ungkapan rendah hati, ada besar kepala. Ingat-ingat dulu nih, ada 3 ungkapan dari percakapan Udin dan Mutiara. Yang pertama kutu buku, yang kedua rendah hati, yang ketiga besar kepala. Selanjutnya kita buka halaman 16. Yuk kita kerjakan bersama.
Nomor 1. Apa arti ungkapan tersebut? Tadi ungkapannya ada apa aja ya? Yang pertama tadi ada kutu buku. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga ada besar kepala. Nah, kutu buku kemarin artinya apa? Orang yang senang membaca buku. Silahkan ditulis. Orang yang senang membaca buku. Kemudian rendah hati artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Yang ketiga, besar kepala, yaitu sombong. Kalau sudah, kita ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabnya, iya. Udin dan Mutiara saling menyayangi. Lanjut, nomor 3. Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Kira-kira percakapan yang mana ya Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabannya di bagian Mutiara yang mengatakan seperti ini. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Kenapa? Karena Mutiara menginginkan agar Udin juga suka membaca buku dan Mutiara bersedia untuk meminjami bukunya untuk Udin, seperti itu. Lalu Udin juga mengucapkan terima kasih kepada Mutiara karena Mutiara sudah meminjamkan bukunya untuk Udin. Lanjut di nomor 4. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Ayo, kira-kira sila keberapa yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ya, jawabannya sila kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut nomor 5. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Silahkan kalian jawab ya. Kalian menyayangi tidak? Jelas harus menyayangi. Jadi jawabnya, iya, saya menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah. Pertanyaan terakhir. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Misalkan nih, Mas dan Mbak menolong adiknya yang jatuh di jalan ketika bermain sepeda. Lalu membantu orang tua memasak atau membantu menyapu atau menjaga adik yang masih kecil, diajak bermain bersama, saling berbagi mainan, tidak berebut makanan, dan lain-lain. Silahkan kalian bercerita pengalaman apa saja yang menunjukkan kalian sayang dengan mereka. Oke?
sebanyak-banyaknya ditulis. Pasti kalian banyak pengalamannya. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Pekan depan kita akan membahas tentang sikap-sikap yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, sikap seperti apa yang menunjukkan pengamalan dari sila-sila tersebut. Oke? Sekian, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.